untuk memberhentikan bala ini, bencana ini, satu kuncinya, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jemaah Jumat rahimakumullah, nanti di hari kemudian orang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Tidak ada lagi artinya harta yang kita kumpul. Tidak ada lagi artinya anak-anak yang kita bina. Semuanya hanya memperhatikan dirinya sendiri. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim." Pada hari itu la yanfa'u malun, tidak ada lagi harta. Kalau di dunia, kalau kita jadi orang kaya mungkin serba mudah urusan-urusan. Dengan harta kita orang menghormati kita, dengan harta kita seluruh urusan-urusan. Tapi di hari kemudian harta yang bertriliunan itu kita kumpulkan, tidak ada lagi dunia, tidak mampu menolong kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada lagi artinya anak-anak yang kita lahirkan. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih dari kemusyrikan. Itu yang menolong kita. Di mana dipersiapkan itu biqalbin salim itu adalah di dunia ini. Harta kita, jabatan kita, anak-anak yang kita lahirkan bina dengan sebaik-baiknya, itulah persiapan kita. Kalau kita hanya mengumpulkan harta tapi tidak dijadikan untuk biqalbin salim, maka juga tidak ada artinya. Jadi harta yang menolong kita, anak-anak yang menolong kita adalah anak-anak yang soleh. Harta yang pernah kita sumbangkan ke pembangunan agama, pembangunan masyarakat, membina masyarakat, menolong orang-orang yang kurang mampu, itulah yang akan menolong kita. Selain dari itu yang kita makan, yang kita tinggalkan di dunia ini, tidak ada artinya kalau itu tidak dimanfaatkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, pada khutbah yang singkat ini, yang kita akan bahas adalah hubungan antara dosa dan bencana. Pertanyaan kita adalah, apakah ada hubungannya bencana yang menimpa kita, menimpa dunia kali ini adalah apa ada hubungannya dengan dosa? Untuk menjawab pertanyaan itu adalah
Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan, terjadinya bala, terjadinya musibah di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, itu disebabkan karena tangan-tangan jahil manusia. Liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali untuk bertobat dan jalan yang benar. Di ayat lain, di surah An-Nahl ayat 112, Allah berfirman, Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'amillahu fadhaqaha Allahu libasul ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Allah memberikan perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram. Rezeki datang kepada mereka berlimpah ruah dari segala penjuru. Saya kira dulu setiap ada bencana yang menimpa umat sebelum kita ini, pasti awalnya adalah karena negeri itu maju. Hampir semua itu. Tapi di ayat ini Allah memberikan perumpamaan. Daraballahu masalan qaryatan. Allah memberikan perumpamaan suatu negeri yang dahulunya itu aman tentram, rezekinya berlimpah dari segala penjuru. Akan tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Mari kita perhatikan fenomena di masyarakat kita sekarang ini. Dulu saya kira pernah menikmati orang-orang yang hidup yang umurnya sekarang 60, 70 tahun. Pernah menikmati itu, qaryatan. Pada zaman, saya kira ada orang yang berkata begini, meskipun Belanda itu dulu waktu itu dijajah oleh Belanda. Iya, karena memang ada kerja paksa dan sebagainya, tapi kehidupan masyarakat itu tentram, aman. Apa yang membuat pada saat itu, padahal ia adalah pemerintahan non-muslim misalnya atau kafir, karena menurut orang untuk kita dulu, Belanda itu betul-betul menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, memberikan sanksi-sanksi yang tegas. Sangat jauh berbeda dengan kita sekarang. Istilah Najwa Shihab itu diskon hukuman. Itu Pak. Ada orang yang divonis 10 tahun, didiskon di pengadilan tinggi menjadi 4 tahun.
Tapi ada orang yang seharusnya tidak dihukum, ataupun kalau dihukum itu paling-paling 6 bulan, Pak. Tapi itu dihukum 4 tahun. Oleh karena itu jangan heran kalau dunia atau khususnya negara kita sekarang ini silih berganti mulai dari tahun 98. Itu musibah silih berganti. Setiap tahun kita berlangganan dengan banjir, kebakaran. Ya. Musim hujan tapi kebakaran. Ini semua adalah pasti ada penyebabnya. Para ulama kita di Indonesia ini khususnya mengatakan begini. Dulu sebelum ada pandemi, ulama kita, organisasi masyarakat muslim itu rajin sekali istighosah kubra, istighosah nasional, taubat nasional. Tapi sekarang bencana luar biasa. Tidak, kenapa? Malah kita dihimbau untuk melawan COVID. Kalau kita ingin melawan COVID, berarti hakikatnya adalah melawan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendatangkan COVID itu kan Allah. Oleh karena itu, logikanya mestinya andaikan kalau itu kita yakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. COVID itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita untuk kembali kepada Allah, maka seharusnya kita adakan taubat nasional. Dulu kan ramai itu pada masa Soeharto, istighosah luar biasa, Pak. Utamanya di NU. Hampir setiap bulan ada istighosah. Tapi sekarang tidak ada lagi. Kita lebih percaya, ya kalau kata para hadis, saya juga bukan itu, percaya mazhabnya WHO daripada mazhabnya Islam. Cuci tangan, jaga jarak, yang melahirkan PPKM. Itu yang kita lakukan. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah aturan-aturan agama yang digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak yang kita tinggalkan, meskipun sebenarnya itu adalah secara fikih, secara usul fikih itu boleh. Perintahnya merapatkan sawu sufu mu'tadilu, luruskan safu dan rapatkan safu. Itu yang perintahnya hadis Nabi. Tapi dalam pandangan usul fikih, wala tulqu aydikum ila tahluka, jangan kamu mencelupkan tanganmu kepada api yang berdarah, yang membara. Sudah tahu panas tapi mau mencelupkan. Dengan prinsip itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak tahu bahwa di dalam agama ini ada ikhtiar antara nasib dan ikhtiar. Artinya kita harus berusaha, bolehlah. Ikhtiar kita menjaga jarak, tidak bersalaman, memakai masker, itu ikhtiar manusia. Dan memang itu boleh. Kita harus diharuskan. Jangan ada dulu waktu zaman Ali bin Abi Thalib, ada orang yang dilaporkan mencuri kambing. Tapi artinya dia pencurinya tidak dihukum sesuai dengan itu, tapi dihukum tapi tidak sesuai dengan itu. Mestinya kan dipotong tangannya. Tapi Ali tidak memotong tangan. Kenapa? Karena orang ini tidak menjalankan syariah, langsung bertawakal. Ditanya, di mana kau simpang kambingmu? Di pinggir jalan? Kau ikat atau tidak? Tidak, Itu namanya konyol itu kan, bukan tawakal itu.
Tawakkal itu adalah wa quli malu fasayarallahu amalakum. Berikhtiar dulu, laksanakan syariahnya, baru kita bertawakal. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum apa-apa, itu kan kopi ciptaan Tuhan. Tidak mungkin katanya kalau kita beribadah tidak mungkin Allah, bukan itu di situ, bukan itu logikanya. Kita tidak boleh berlogika seperti itu. Ya. Kalau segala sesuatunya diserahkan kepada Allah, itu namanya Jabariyah. Jabariyah dalam Islam tidak terlalu itu, tidak boleh juga Jabariyah terus. Jabariyah 100% tidak. Karena ada usaha. Di dalam agama ini ada 3. Menyangkut tentang rezeki, itu adalah 50-50 antara hak Allah dan hak hamba. Jangan sampai kita hanya mau berzikir kepada Allah, kemudian menunggu datang makanan, datang harta dari Allah. Itu tidak boleh. Hanya ada satu orang yang begitu, tidak keluar ada orang, kecuali itu ibunya Nabi Isa, Siti Maryam. Sehingga Nabi Zakaria pun heran, dari mana ini makanan? Selalu ada makanan di kamarnya itu. Sampai-sampai dia hamil tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kan begitu. Hanya itu orang yang itu. Karena memang dipersiapkan itu untuk melahirkan seorang nabi. Jadi Maryam itu di kamarnya terus. Makanannya itu diturunkan oleh malaikat untuk makanan dia. Sehingga Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini? Maryam mengatakan, itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu min haitsu la yahtasib. Sesungguhnya Allah itu adalah memberikan rezeki ini kepada dari yang tidak disangka-sangka. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang paling parah kita sekarang ini, seolah-olah segala sesuatunya itu diselesaikan dengan rasio. Hampir mungkin kita sekarang ini seluruh orang mengatakan bahwa kalau terjadi itu tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, itu kan katanya gejala alam yang bisa dirasionalkan. Ini yang sekarang yang memiliki kita. Jadi sepertinya tidak ada itu. Kalau misalnya banjir, tidak pernah kita mengingat kepada Allah. Nanti pada saat kita ditimpa itu baru Allah Akbar. Sesudah itu hilang lagi. Jadi selalu mau dirasionalkan. Wah, itu kan hanya gejala alam. Banjir itu kan karena gini, tsunami itu karena begini. Tidak pernah kita berpikir siapa yang menggerakkan alam ini menjadi banjir, siapa yang menggerakkan alam ini menjadi tsunami. Tidak pernah kita bersumber ke situ. Umar ketika waktu pemerintahnya pernah terjadi gempa bumi, gunung meletus. Dia tidak mengatakan gejala alam, langsung mengatakan siapa yang buat dosa di kalangan kalian. Langsung itu. Baru Umar itu meneriaki itu gunung. Berhenti kamu, berhenti. Jadi jangan sampai kita mengatakan hanya gempa bumi sekarang. Dari dulu itu ada gempa bumi, ada gunung meletus. Tapi mereka itu percaya bahwa itu kehendak Tuhan. Maka untuk menghentikan itu adalah dekati siapa yang menggerakkan itu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu menerjemahkan dua ayat yang saya bacakan tadi, seorang ulama Syekh Muhammad bin Jamil memberi ulasan terhadap kedua ayat tersebut dengan mengatakan, ayat-ayat yang mulai ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah itu maha adil, maha bijaksana. Ia tidak akan menurunkan bala
dan bencana atas suatu kaum kecuali karena perbuatan maksiat dan melanggar terhadap perintah-perintah Allah. Tapi itu artinya ada kekuatan agama dan kekuatan rasional. Memang kalah agama itu, Pak. Bukan lagi kuantitas orang yang beragama, pemikirannya itu kalah. Karena umat Islam sendiri berpikir seperti itu. Bahwa itu kalau terjadi gempa bumi itu kan gejala alam. Tanah longsor karena tanahnya begini, tanahnya begini. Kenapa sampai sekarang ini di Mekah dan Madinah itu tidak pernah lagi terjadi bencana? Pernah pada zaman Ali bin Abi Thalib, pada zaman Umar bin Khattab, pernah sekali itu meletus bukit. Tapi langsung Umar tidak mengatakan mana itu ahli geologi dan sebagainya, tidak ada. Langsung mengatakan, siapa di antara kalian yang membuat dosa besar? Cari, berhenti. Sesudah itu dia teriaki gunung, gunung, berhenti kau. Berhenti. Itu kan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lau anna al-qura amanu wattaqau. Andaikan penduduk sebuah daerah, sebuah komunitas amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Niscaya kami akan bukakan barakahnya langit dan barakahnya bumi. Itu janji, Pak. Dan janji Allah, takutlah kepada kamu pada suatu bencana yang tidak hanya ditimpakan kepada orang yang zalim, tapi seluruh orang yang baik pun kena. Saya pernah melihat dulu kebakaran di Pandampu. Ada orang ustaz yang berdekatan dengan rumahnya yang sumber kebakaran itu, dia mengatakan begini, kenapa kami kira ini? Kami rajin sholat, kami rajin puasa, kenapa kami ditimpa? Saya bilang tidak, kita terlibat itu. Kenapa bisa bilang? Kita dengar itu selalu berkelahi itu suami istri, iya. Kenapa tidak cegah? Karena itu ini orang selalu berkelahi suami istri. Akhirnya pada satu malam itu berkelahi, baku lempar itu bukan listrik dia pakai pak jenang pelintir, baku lempar. Akhirnya terjadi kebakaran. Orang-orang yang saleh di sekitarnya kena semua. Dia bilang tidak, karena kita terlibat. Kenapa terlibat? Karena kita tidak mencegah. Oleh karena itu pada khutbah kali ini bahwa untuk memberhentikan bala ini, bencana ini, satu kuncinya, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu aja, Pak, tidak ada. Tadi andaikan itu tetangganya si orang yang berkelahi ini menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah tidak akan terjadi. Tapi dia biarkan. Karena mengapa? Sekarang ini kelihatannya tidak ada lagi itu. Di desa pun sudah tidak ada itu. Dulu kan orang saling mengenal sampai 5 km itu, orang kenal namanya semua. Tapi sekarang kita ini bertetangga tidak tahu namanya siapa, nama itu di sebelah. Tidak saling mempedulikan. Dia tonji itu. Padahal bukan, tidak begitu dalam Islam. Jangan pernah kita makan dia tonji itu, dia yang rasakan. Tidak, kita kenal juga. Seperti tadi itu. Kenapa? Karena kita terlibat. Keterlibatan kita tidak mencegah terjadi bahaya itu. Sehingga Ali bin Abi Thalib menegaskan, kezaliman itu merajalela di suatu negara bukan karena kekuatan orang yang zalim, tapi diamnya orang-orang yang benar. Jadi oleh karena itu mari kita berusaha untuk mencegah ini, mencegah bahaya-bahaya sekarang ini, terutama COVID. Nah, itu yang menjadi yang merupakan momok sekarang ini. Meskipun sebenarnya ya kalau kita melihat dari segi medis ya perlu biasa saja. Mencegah semua bahaya-bahaya itu, ujian-ujian itu adalah dengan kembali bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan
menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang ini yang paling banyak adalah amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Tapi yang sedikit sekali sekarang ini adalah mencegah kemungkaran. Malah ada orang atau ada sekelompok orang yang berupaya untuk mencegah kemungkaran, justru itu dikasih masuk dalam penjara. Kalau ini yang terjadi, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak menyamaratakan kita dalam menurunkan balanya kepada kita semua. Dan mari kita senantiasa berupaya mulai dari hati. Karena memang ada perintah, marra Allah minkum munkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi. Ada orang yang mengatakan biyadihi itu adalah tangan, bukan. Yadi itu adalah kekuasaan. Jadi ma'ruf itu nahi mungkar itu sebenarnya wewenang penguasa. Karena ini yang paling punya kekuatan, punya kekuasaan. Kita ini umat paling bi kalbi atau doa-doa saja. Apalagi sekarang ini ya, kalau kita berupaya untuk mencegah kemungkaran itu, ya kita dibully dan sebagainya. Oleh karena itu, ya, apapun yang keahlian kita, apapun yang kita punya kekuatan, mari kita maksimalkan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Sambil berikhtiar agar supaya bahaya-bahaya yang menimpa kita, bala yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil ahli wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatan innahu samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini khatib akan memberikan kesimpulan dari khutbah kita. Yang pertama, kemaksiatan manusia kepada Allah Rabbul Alamin merupakan penyebab utama terjadinya berbagai musibah yang menimpa umat manusia, baik itu berupa bencana alam maupun krisis di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, satu-satunya jalan untuk terhindar dari segala musibah tersebut dan dapat nikmati kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera adalah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan yang ada dengan penuh ketundukan, kecintaan dan keikhlasan. Yang ketiga, bahwa segala doa dan istighatsah yang dilakukan umat Islam supaya bisa keluar dari segala ancaman musibah ini tidak akan dikabulkan oleh Allah kecuali bila kaum muslimin secara sungguh-sungguh memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menimpa kita segera Allah angkat dan menjadikan hati kita tenteram dan damai dan mendapat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana sarif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra maqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'murukum bil adli was ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu.